Ini. Jadi penasaran, kita langsung masuk ke dalam aja seperti apa tempatnya kawan-kawan. Filmnya Gatot-Kaca. Oke, yang ini Masing-masing tiketnya ini. oh dia masing-masing, nggak bisa paketan langsung semua. Studio Alam. Nah ini model. Nah, atas kita mau lihat bagian. Oke, balik lagi di channel Hobi Nongkrong. Hari ini kita di Desa Gamplong. Kita mau ke Gamplong Studio Alam Sleman, kawan-kawan. Gamplong Studio adalah tempat syuting dan wisata edukasi yang masih aktif hingga saat ini. Jadi penasaran, kita langsung masuk ke dalam aja seperti apa tempatnya, kawan-kawan. Mantap. Saya mau nanya Mas, kalau untuk tiket ini itu tiket apa? Ini untuk tiket tambahan wahana di dalam. Nanti kan ada beberapa Oh, spot. ada 1, 2, 3, 4, 5 tiket. Ya, ada beberapa lokasi set film. Ini kan ada buat naik keretanya. Terus buat masuk ke rumah set syutingnya Habibie Ainun. Oh, ini buat syuting Habibie Ainun. Ini ke galeri antik basement set syuting filmnya Gatot-Kaca. oke, yang ini. Ini rumah Haneli set filmnya Bumi Manusia. Oke. Ini rumah horor Trinil, rumah hantu set filmnya. Oh, gitu. Rumah Trinil. Nah, untuk per tiket ini kalau kita ambil semua kena berapa harganya? Untuk masing-masing tiketnya ini Oh, dia masing-masing, nggak bisa paketan langsung semua? bisa. Untuk masing-masingnya kan ini mulai 10.000. Kalau mau sekalian satu paket terusannya ini jadi 45.000 satu orangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ngambil paket semua jadi 45.000. Iya. Oke. Siap. Terima kasih ya Mas ya. Ya, sama-sama. Siap. Oke, itu keretanya udah datang. Jadi kita naik kereta ke dalam. Kita tungguin aja keretanya nyampe, kawan-kawan. Oke, sahabat Hobi Nongkrong, kita udah di Studio Alam di Gamplong, kawan-kawan. Jadi kita mau lihat orang di kita eksplor tempatnya, kawan-kawan. Nah, ini benteng Van Donker. Nah, ini model-model perumahan zaman dulu kala ya. Kita mau eksplor ke bagian sini. Nah, ini peninggalan Belanda ya kali ya. Nah, di sini lumayan serem ya kawan-kawan ya tempatnya. Wow, cakep. Next, lanjut. Kita mau ke bagian sini, kawan-kawan. Nah, di sini juga bangunan-bangunan yang memang lawas ya, atau tempo dulu banget. Seperti ada pecinan di sana, terus kayak toko-toko lawas gitu. Toko Surabaya, ya kan? Surabaya. Kita mau lihat bagian sini dulu, kawan-kawan. Nah, ini es dawet. Oke. Ini pecinan, wow, mantap. Bagian sini tuh cap lonjeng. Oke, kita explore. Nah, ini anggur kolesom beras kencur ya. Nah, ini ada ya lebih ke konsep-konsep mungkin pemukiman pada zaman dahulu kala kali ya. Ini ada toiletnya di sini. Beer House, Albany. Ini toko sepeda Riders. Oke, sahabat Hobi Nongkrong, hari ini kita di daerah Yogyakarta, tepatnya di Studio Alam Gamplong. Yogyakarta terkenal sebagai kota favorit untuk dikunjungi saat musim liburan telah tiba. Tidak hanya memiliki kuliner yang digemari banyak orang, Yogyakarta juga memiliki banyak sekali pilihan tempat wisata yang dapat kalian pilih, kawan-kawan. Pilihan tempat wisata di Yogyakarta tidak ada habisnya. Terlebih lagi dengan adanya tempat wisata baru bernama Studio Alam Gamplong. Awal mula pembuatan Gamplong Studio Alam adalah ide dari Muriati Sudibyo, pemilik produk kecantikan Mustika Ratu, yang melihat peluang hebat dari alam Gamplong, terutama untuk mendukung karya seni seperti film. Kemudian Muriati Sudibyo mengarahkan Hanung Bramantyo untuk membuat film Sultan Agung The Untold Love Story pada 2017 di sini, kawan-kawan. Setelah syuting selesai, pihak Muriati Sudibyo menghibahkan studio ini kepada pemerintah daerah setempat.
Studio Alam Gamplong menjadi salah satu lokasi yang hits di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunan-bangunannya membuat wisatawan seakan kembali ke zaman kolonial. Studio Alam Gamplong kerap dijadikan lokasi syuting film maupun iklan. Destinasi ini awalnya hanya merupakan lapangan kosong, kemudian dijadikan tempat syuting film Sultan Agung karya Hanung Bramantyo. Selain menjadi lokasi film Sultan Agung, Studio Alam Gamplong juga menjadi tempat syuting film Bumi Manusia, Habibie Ainun, Doa yang Mengancam, hingga Satria Dewa Gatotkaca. Wisatawan pun bisa masuk ke beberapa set film, seperti Rumah Ainun di film Habibie Ainun dan Rumah Annelies di film Bumi Manusia. Suasana Rumah Ainun didominasi furnitur kayu, ada ruang tamu, ruang makan, hingga ruang kerja. Sementara Rumah Annelies memiliki gaya khas pencampuran Indonesia dan Belanda. Setiap ruangannya masih terdapat perlengkapan syuting yang masih utuh, artinya masih komplit kawan-kawan. Gamplong Studio Alam berlokasi di Gamplong 1, Duku Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Destinasi ini buka setiap hari mulai pukul 09.00 sampai 17.00 WIB. Jadi ketika teman-teman datang ke Studio Alam Gamplong, ada paket-paketannya kawan-kawan. Jadi ada pula paket 45.000 untuk 5 wahana, yaitu Museum Bumi Manusia, Museum Habibie Ainun, Gatotkaca, Antik Galeri, dan Kereta Tua. Selain itu, ada juga biaya yang diterapkan untuk penggunaan kamera dan drone. Jadi ketika kalian bawa kamera profesional dan menggunakan drone, itu dikenakan tarif atau biaya tambahan ya kawan-kawan ya. Gamplong Studio Alam Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desain bangunannya yang unik membuat Studio Alam ini dijuluki mini Hollywoodnya Jogja yang cocok dijadikan spot fotografi. Desa Wisata Gamplong adalah kawasan seni kerajinan yang berada di wilayah Gamplong, Sumberrahayu, Sleman, Yogyakarta. Desa ini masih sangat asri, khas perkampungan yang sejuk dengan potensi kerajinan tenun yang diproses secara tradisional. Alat tenun yang digunakan bukan mesin kawan-kawan. Desa wisata yang sekarang ini terkenal dengan destinasi baru di dalamnya yakni Studio Alam Gamplong. Suasana yang dibangun dan dikonsep di Studio Alam ini berlatar suasana di abad ke-16 yang begitu klasik dan dibuat mirip dengan Keraton Kartosuro. Lokasi Studio Alam Gamplong ini terletak 16 km ke arah barat dari kota Yogyakarta atau titik 0 km Jogja ya kawan-kawan ya. Sehingga benar-benar berada di area yang kental dengan persawahan menghijau di sepanjang area menuju lokasi. Pastikan mengunjungi lokasi ini dengan kendaraan pribadi, sebab lokasi ini belum terakses oleh kendaraan umum seperti bus dan sejenisnya. Jika kita ingin merasakan nuansa wisata di Jogja yang berbeda dengan konsep klasik, tetapi dikemas kekinian dan instagramable, Gamplong Studio Alam ini tempatnya kawan-kawan.
Desa Wisata Gamplong memang menjadi kawasan wisata sejak diresmikannya tempat ini sebagai daerah kerajinan tenun tradisional. Bahkan kerajinan tenun ada di desa ini sejak tahun 1950 hingga sekarang ini. Produk yang cukup laris di pasaran dan banyak diminati adalah stagen wanita yang ditenun dengan ATBK atau alat tenun bukan mesin, kawan-kawan. Kerajinan lainnya yang juga diproduksi di Desa Wisata Gamplong ini adalah kerajinan anyaman. Bahkan berbekal bahan-bahan alamnya, warga berhasil memanfaatkan eceng gondok, serat alam, lidi kelapa, mendong, akar wangi untuk kerajinan tas dompet, tikar, dan sebagainya. Kerajinan ini seperti sudah mendarah daging bagi warga Gamplong karena sudah turun-temurun diwariskan oleh generasi sebelumnya. Karena kualitasnya bagus, kawan-kawan. Tidak hanya pembeli dari lokal Indonesia saja yang tertarik dengan beberapa kerajinan di Gamplong ini, kawan-kawan. Beberapa di antaranya bahkan sudah diekspor ke mancanegara. Jadi apabila teman-teman tertarik mengambil paket wisata kerajinan, kalian bisa mengikuti workshop kerajinan yang disediakan di sini, kawan-kawan. Selain itu, terdapat galeri seni dan kerajinan yang sewaktu-waktu bisa kita nikmati sembari berwisata di Desa Wisata Gamplong, kawan-kawan. Mengapa Studio Alam Gamplong disebut dengan mini Hollywoodnya Jogja? Studio Alam Jogja, garapan sutradara berbakat Hanung Bramantyo dan pebisnis kecantikan Muryati Sudibyo, ini membuat kita seolah terbawa ke suasana di abad ke-16. Kawasan Studio Alam ini dibangun di lahan seluas 2,7 hektar milik warga Sumberhayu, Sleman. Dibangun dengan dukungan dapur film milik Hanung Bramantyo dan dukungan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat proses pembangunan kawasan edukasi ini berjalan lancar. Kawasan ini berisi replika Keraton Mataram dan nuansa zaman penjajahan Belanda tempo dulu, seperti Benteng Batavia dan Pendopo Ageng Keraton Karta. Karena nuansa Studio Alam yang lengkap ini seolah benar seperti bangunan Mataram lama, maka banyak orang menyebut Gamplong sebagai mini Hollywoodnya Jogja, kawan-kawan. Studio Alam Gamplong ini memiliki spot-spot foto yang menarik dan instagramable, sehingga harus dikunjungi oleh para traveler. Destinasi ini ke depan akan dijadikan sebagai daerah tujuan wisata, edukasi, atau pendidikan. Berlatar sejarah dan bangunan abad ke-16, membuat pengunjung belajar tentang sejarah masa lampau sebelum kemerdekaan Indonesia. Oke, kalau tadi kita jalan-jalan di daerah sana, ya kesan-kesan klasik zaman dulu atau bisa dibilang studio lah ya. Ya sebenarnya sih semuanya studio, kawan-kawan. Jadi tempat ini dipakai memang buat syuting-syuting film biasanya gitu, kawan-kawan. Nah sekarang gue mau ke bumi manusia di dalam, kawan-kawan. Jadi kita mau langsung lanjut ke dalam, mau lihat tempatnya kayak gimana. Mantap. Oke, ini tampilannya, kawan-kawan, seperti ini. Ini bangunan-bangunan zaman dahulu kala ya, kawan-kawan ya. Nah, di sebelah sini juga ada rumah-rumah zaman dulu banget ya. Wow. Coba kita masuk ke dalam. Kita mau lihat tempatnya kayak gimana, kawan-kawan. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita mau lanjut ke sini, kawan-kawan. Juga ada beberapa rumah-rumah zaman dulu seperti ini, pendopo ini. Kita mau ke wilayah sini, kawan-kawan. Ini rumahnya agak modern ya di sebelah sini ya. Mungkin lebih baik dari yang tadi, kawan-kawan. Kita mau ke wilayah sini, kawan-kawan. Oke, ini kaleng-kaleng susu. Kita mau masuk ke dalam. Kita mau lihat tempatnya kayak gimana. Wow. Oke, kita mau masuk ke bagian sini. Kita mau masuk bagian sini, agak serem sih tempatnya. Di bagian sini seperti ini tampilannya. Wow. Oke, kawan-kawan.
Next, kita lanjut ke bagian sini kawan-kawan. Oke, ini tampak dari depan rumah yang sedikit lebih keren dari yang tadi. Kita mau coba masuk ke dalam kawan-kawan. Kita mau lihat tempatnya seperti apa. Oke, kita mau ke bagian sini. Nah, ini tempat tidur. Oke, itu ada tempat makannya juga. Wow, ini bagian belakangnya kawan-kawan. Bagian belakang seperti ini. Kita mau coba bagian sininya. Oke, kita mau masuk ke bagian atas. Jadi naiknya dari sini kawan-kawan. Kita mau coba masuk ke bagian atas. Kita mau lihat bagian atas kawan-kawan. Maksimal 10 orang. Untuk naik ke atas maksimalnya 10 orang. Oke, kita lihat bagian atas. Wow. Nah, ini seperti ini tampilannya. Seperti ini tampilannya kawan-kawan. Di bagian atas. Oke, di bagian atas tadi kita naik dari tangga di sini. Seperti ini tampilannya kawan-kawan. Itu bagian luar. Tapi kita mau explore bagian dalam dulu kawan-kawan. Ini kita ke bagian dalam. Di sini itu ada tempat tidur. Kayak gini kawan-kawan. Di bagian sini tuh banyak buku-buku ya. Ini. Wow. Nah, ini tampilannya kayak gini kawan-kawan. Banyak buku-buku perpustakaan ya mbak ini mbak ya? Iya. Oh, ini. Oke, di bagian belakangnya kayak gini kawan-kawan. Di bagian belakangnya seperti ini. Kalian bisa lihat banyak perabotan-perabotan zaman dulu. Kita mau ke bagian sini, kita mau lihat dari atas view-nya kawan-kawan. Wow. Ini tampilan dari atas seperti ini kawan-kawan. Mantap. Oke sahabat Hobi Nongkrong, itu aja review kita di Studio Alam. Jadi memang tempat ini dipakai buat syuting atau buat bikin film-film layar lebar atau film-film pendek lah kurang lebih kawan-kawan. Tapi spot-spot untuk foto-fotonya instagramable banget kawan-kawan. Jadi kayaknya kalau nggak berkunjung ke sini itu rugi banget kalau ke wilayah Sleman kawan-kawan. Jadi tepatnya di Sleman nih lokasinya. Jadi tetap semangat buat teman-teman dimanapun kalian berada. Mantap.